kesetimbangan ya. Di kesetimbangan kimia itu ada apa aja sih? Coba Anissa. KCKP, betul. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ayo, ada apa aja? Volume, ya. Terus suhu, tekanan, bener ya. Alhamdulillah semuanya masih pada ingat ya. Tepuk tangan dulu. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi asam dan basa. Sebelum kesini, Ibu mau nanya dulu, ada nggak sih di antara kalian semua yang suka bakso? Enak nih, bakso segar ya. Nah, kemudian ada yang suka cuka. Bakso ditambah cuka kan enak ya, rasanya gimana? Asam, betul. Nah, kalau misalkan rasanya ditambah kecap lagi, ditambah pedas lagi, jadi mis dasem ya. Mis lada asam. Nah, jadi ilmu kimia itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di materi asam basa tadi ya. Untuk asamnya ada cuka, terus ada apa lagi yang rasanya asam? Betul, jeruk, jeruk asam ya. Nah, lalu yang basa apa nih? Jarang dengar ya. Makanan yang rasanya basa apa atau apapun itu
basah menurut Bronsuk Lowry itu apa sih? Jadi kalau misalkan di asam basah menurut Bronsuk Lowry itu adanya asam basah konjugasi. Nah, kalau misalkan asam, dia akan donor proton. Biasanya kita donor darah ya, donor darah kita memberikan darah kepada orang lain. Nah, kalau di asam basa, donor proton artinya dia akan memberikan H+-nya kepada yang lainnya. Kemudian kalau basa itu kebalikannya, ada donor, ada juga akseptor. Nah, berarti yang basa itu adalah akseptor proton. Atau lebih gampangnya, kalau misalkan asam nanti H-nya berkurang, sedangkan yang basa H-nya bertambah. Contoh, ibu punya reaksi. Nah, di sini ibu punya reaksi. Ada NH4+ ditambah Cl nih menghasilkan NH3 ditambah HCl. Nah, pertanyaannya, yang manakah spesies yang asam dan yang mana yang basa? Begitu juga pasangannya, basa konjugasi dan ada asam konjugasi. Kita lihat dulu spesies yang sama. NH4+ sama dengan NH3 ya, sama-sama ada N. Sedangkan si Cl- samanya kayak HCl, itu spesies yang samanya. Oke, di sini ada NH4+ ke NH3. Hanya bertambah atau berkurang? Berkurang ya, asalnya hanya 4 menjadi 3. Ingat tadi kalau misalkan hanya berkurang berarti dia adalah asam. Karena dia akan donor proton, sedangkan si basanya temannya ini adalah basa konjugasi. Sedangkan si Cl- dengan HCl, kita lihat dari Cl- ke HCl hanya bertambah, maka dia adalah basa Cl-nya karena hanya bertambah. Sedangkan HCl-nya berarti pasangannya, kalau tadi basa berarti yang ini adalah asam konjugasi. Nah, soal-soal seperti ini akan banyak keluar di ulangan-ulangan nih. Jadi ingat aja, asam donor proton, basa akseptor proton. Lalu yang terakhir ada yang namanya teori menurut Lewis. Nah, asam basa menurut Lewis katanya asam itu adalah akseptor PEB, kalau basanya itu adalah donor PEB. Berarti asam akseptor, berarti penerima. PEB itu apa? Pasangan elektron bebas. Kita udah belajar di kelas 10 ya. Nanti kita coba. Kemudian kalau basa itu donor PEB, berarti pemberi PEB. Contoh, misalkan di sini ibu punya NH3 ditambah BF3 akan menjadi NH3BF3.
berdoa terlebih dahulu? Mangga.